Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bahasa bersama Ibu Cahya Utami, tentunya di channel Guru Berbagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai kaidah kebahasan teks deskripsi bagian 2. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik subscribe. Pada kaidah kebahasan teks deskripsi bagian 2 ini, kita akan membahas mengenai kata depan, huruf kapital, kata umum dan kata khusus, serta majas. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, kata depan. Kata depan adalah kata yang terdapat di depan. Penulisan kata harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Di sini terdapat catatan ya anak-anak. Jika kata di belakangnya menunjukkan arah, tempat, tujuan, dan waktu, maka penulisannya harus dipisah. Kata depan meliputi kata di, ke, dari, dan pada. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama kita menggunakan kata depan di. Kata depan di penulisannya dipisah apabila menunjukkan tempat atau arah. Contoh kalimatnya, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Yang mana yang termasuk kata depan? Ya, di area. Di area penulisannya harus dipisah. Karena setelah kata di terdapat kata area. Area ini berarti menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Selanjutnya kita ke kata depan ke ya, contoh kalimatnya, berkunjung ke Museum Lampung akan menambah pengetahuan kita. Yang mana termasuk kata depannya? Ya, ke Museum Lampung. Ingat kata ke penulisannya dipisah apabila menunjukkan tempat atau arah. Kemudian kata depan dari juga penulisannya dipisah apabila menunjukkan tempat atau arah. Contoh kalimatnya, jarak dari pusat kota tidak terlalu jauh untuk sampai ke Pantai Senggigi. Ya, di sini terdapat kata dari pusat kota. Ini menunjukkan arah ya anak-anak. Maka penulisannya dipisah. Kemudian ada kata depan pada. Biasanya kalau kata depan pada ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Penulisannya juga harus dipisah. Contoh kalimatnya, pada malam hari pemandangan taman kota sangat indah. Pada malam hari menunjukkan waktu, maka penulisannya harus dipisah. Tapi ingat ya anak-anak, kata di dan ke dapat berfungsi sebagai awalan atau namanya imbuhan. Apabila kata di dan ke menunjukkan kata sifat atau kata kerja. Contohnya, disapu. Disapu ini kan kata kerja. Dia tidak menunjukkan tempat, maka penulisannya harus digabung ya. Kemudian dimakan. Dimakan apakah menunjukkan keterangan tempat, waktu, atau lokasi misalnya? Tidak dimakannya, maka kata dimakan penulisannya harus digabung ya. Jadi harus hati-hati dalam menulis kata depan. Jangan sampai tertukar penulisannya menjadi awalan. Ingat tadi kata kuncinya. Setelah kata di, ke, dari, atau pada, apabila kata yang mengikutinya menunjukkan arah, tempat, atau waktu, maka penulisannya harus dipisah. Paham ya anak-anak semua? Baik, kalau paham kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu huruf kapital. Ada syarat-syarat dalam penulisan huruf kapital. Syarat yang pertama, huruf pertama awal kalimat itu harus ditulis huruf kapital. Contohnya, pentas drama tari musik kolosal Arya ini sangat megah. Kata pentas ini ditulis di awal kalimat, maka penulisannya harus huruf kapital. Kemudian yang B, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Penulisannya juga harus huruf kapital. Contohnya Budi Utomo. Budi Utomo ini nama orang, maka penulisannya kapital di awal ya anak-anak.
Kemudian yang C, awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, kalau kalimat petikan langsung biasanya ditandai dengan tanda baca petik 2. Setelah tanda baca petik 2, penulisannya harus huruf kapital. Perhatikan contohnya. Petik 2, saya berusaha bekerja keras tidak menyontek waktu ujian ya. Nah, setelah tanda baca petik 2 ya, ini ada penulisannya huruf kapital, ada kata saya, S-nya kapital. Kemudian syarat yang D, yang keempat ya, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, penulisannya harus huruf kapital. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Ali, ini ada gelar kehormatan atau keagamaan tapi diikuti dengan nama orang, maka penulisannya harus huruf kapital. Selanjutnya yang E, huruf pertama nama agama, kitab suci dan Tuhan. Contohnya Tuhan Allah misalnya, Allah penulisannya huruf kapital. Islam ini nama agama, Kristen juga nama agama, maka penulisannya kapital. Kitab suci contohnya Alkitab ya, jadi penulisannya harus huruf kapital. Selanjutnya yang F, huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, instansi atau tempat. Contohnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, lalu Gubernur Lampung. Lihat di sini, Menteri Pendidikan itu termasuk ke dalam pangkat atau jabatan. Kemudian di sini ada nama orang yang diikuti nama orang dan di Makarim, maka penulisannya harus huruf kapital. Kemudian Gubernur Lampung. Gubernur ini termasuk ke dalam jabatan ya anak-anak. Kemudian Lampung ini diikuti nama tempat, maka penulisannya huruf kapital. Selanjutnya yang G, huruf pertama nama bangsa, suku maupun bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, bahasa Inggris, suku Jawa. Indonesianya ditulis huruf kapital, Inggrisnya juga kapital, Jawanya juga kapital. Untuk nama bangsa dan suku penulisannya tidak harus huruf kapital ya, atau huruf kecil. Kemudian yang H, nama bulan, hari besar atau hari raya juga penulisannya huruf kapital. Contohnya bulan November, hari Senin. Untuk Novembernya juga penulisannya harus huruf kapital. Ini karena termasuk nama bulan ya anak-anak. Kemudian untuk nama hari juga hari Senin, contohnya penulisannya huruf kapital. Untuk bulan dan hari penulisannya tidak kapital ya. Kemudian yang I, huruf pertama dipakai huruf pertama nama geografi. Contohnya Sungai Musi, Danau Toba. Ini termasuk ke dalam unsur geografi ya, menunjukkan tempat. Nah, kalau misalnya penulisannya sungai saja tidak disertai nama tempatnya misalnya, atau danau saja, ya maka penulisannya harus huruf kecil. Tapi kalau disertai nama tempat, contohnya Sungai Musi atau Danau Toba, maka penulisannya kapital. Selanjutnya yang J, huruf kapital dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan. Contoh, kapan ibu pergi? Nah, di sini ada kata ibu. Ibu ini menunjukkan hubungan kekerabatan. Maka I-nya penulisannya harus huruf kapital. Kemudian bingkisan dari kakak sudah adik terima. Kakak dan adik di sini menunjukkan hubungan kekerabatan, maka penulisannya harus huruf kapital. Selanjutnya ada contoh huruf tidak kapital ya. Ada bangsa, ada suku, ada bahasa, ada bulan, ada makanan, ada tahun dan hari. Nah, ini contoh penulisan huruf tidak kapital ya. Bangsu, babu, matahari. Ini rumusnya. Bangsa Indonesia contohnya tadi ya. Bangsanya tidak ditulis huruf kapital. Suku Lampung, sukunya tidak ditulis kapital. Begitupun bahasa Arab penulisannya seperti itu. Bulan Syawal juga penulisannya bulannya tidak kapital. Kemudian untuk Jeruk Bali. Bali kan menunjukkan suatu tempat ya, tapi mengapa di sini penulisannya tidak kapital? Mengapa? Karena di sini Jeruk Bali itu menunjukkan makanan, nama makanan bukan tempatnya ya anak-anak. Jadi penulisannya tidak kapital. Kemudian tahun Hijriah, hari Senin ya, tahun dan harinya ditulis huruf kecil, kemudian Hijriah dan Seninnya ditulis kapital. Paham ya anak-anak?
Baik, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum. Kata umum adalah kata yang cakupan makna dan pemakaiannya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang cakupan makna dan pemakaiannya lebih sempit. Ingat, kalau kata umum dia lebih luas, sedangkan kata khusus dia maknanya lebih sempit. Contohnya kata umumnya indah. Indah ini bisa kita perluas lagi, maknanya lebih luas. Contohnya kata khususnya elok, memesona, dan menakjubkan. Kemudian dari kata umum hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu kan luas, banyak ya anak-anak hewan peliharaan. Kata khususnya contohnya ada kucing, ayam, ikan, burung ya. Itu termasuk ke dalam kata khusus. Contoh lain, warna misalnya. Warna itu termasuk kata umum karena maknanya lebih luas ya anak-anak, bisa diperluas lagi kalau warna. Sedangkan contohnya kata khususnya misalnya ada hijau, merah, biru, itu termasuk ke dalam kata khusus karena dia sudah mengkhususkan suatu jenis. Paham ya untuk kata umum dan kata khusus? Ya, intinya kalau kata umum maknanya masih luas ya, sedangkan kata khusus dia sudah mengkhususkan suatu jenis ya anak-anak. Baik, materi yang terakhir kita akan mengenal majas. Apakah itu majas? Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau disebut bahasa kiasan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam materi teks deskripsi kita akan mempelajari dua majas. Yang pertama ada majas asosiasi dan yang kedua ada majas personifikasi. Ya, majas asosiasi itu adalah suatu perbandingan dua hal yang berbeda namun dianggap sama. Biasanya menggunakan kata bagaikan, seperti, umpama, dan lain-lain. Kemudian majas yang kedua personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada majas asosiasi, contohnya nih. Tadi kan membandingkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama ya. Dua hal yang berbeda contohnya, Sinta dan Mika memiliki sifat yang berbeda, bagaikan langit dan bumi ya. Nah, di sini ada kata bagaikan. Ingat asosiasi tadi ya. Biasanya menggunakan kata bagaikan ya. Kemudian contoh yang selanjutnya ada majas personifikasi. Contoh kalimatnya, selimut memelukku sepanjang malam. Ya, personifikasi tadi menggambarkan atau membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Selimut memelukku. Selimut ini kan termasuk ke benda tak bernyawa ya anak-anak. Memelukku ini sifatnya manusia. Jadi ini contohnya, selimut memelukku sepanjang malam. Jadi benda tak bernyawa seolah-olah dia memiliki sifat seperti manusia. Contoh lain misalnya badai mengamuk. Mengamuk itu kan sifatnya manusia anak-anak ya, sedangkan badai ini benda tak bernyawa. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya mengenai majas, perbandingan mengenai majas asosiasi dan personifikasi. Inilah dua majas yang dipakai dalam teks deskripsi. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, ada tugas untuk mengetes sampai mana pemahaman kalian terhadap materi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, di sini terdapat kutipan teks deskripsi. Tugasnya, kalian baca teks deskripsi keindahan pantai Parangtritis ini, kemudian kalian cari sebanyak-banyaknya kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi ini dan berapa banyak yang kalian temukan ya anak-anak. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian seputar materi kaidah kebahasaan dan teks deskripsi. Dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.